Fani dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul IPA dan Teknologi. Nah, di sini kami yang beranggotakan Siti Fadlina Ningrum, Mailia Fani, Widya Anggraini Guru Purba, Ajahara Syarila, Sylvia Cahyani Rambe, Nurul Azlila Sapika, Yuri Izal Juardi, Milwana Harahap, Supriyono, dan Hairani. Nah, setiap materi akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Nah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Siti Fadlina Ningrum. Saya Siti Fadlina Ningrum akan menjelaskan pengertian IPA dan teknologi. Pengertian IPA dalam produk, semua pengetahuan yang telah diketahui yang disepakati oleh masyarakat ilmiah. Pengertian IPA dalam proses, kegiatan sosial untuk memahami alam dengan metode ilmiah, suatu metode yang rasional berdasarkan observasi. Pengertian IPA dalam etika yaitu umum, universal, tidak memihak, rasional, dan objektif. Selanjutnya, pengertian teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu tehyang, artinya keterampilan atau keahlian pertukangan. Teknologi apapun bentuknya tanpa didukung ilmu pengetahuan akan sulit berkembang. Iptek adalah dua hal yang tidak terpisahkan, karena teknologi memerlukan ilmu pengetahuan untuk berkembang, dan ilmu pengetahuan dapat berkembang dari pengalaman lapangan yang didapat oleh teknologi dalam praktek. Saya akan membahas tentang IPA sebagai dasar pengembangan. Ilmu dalam bidang IPA dan pemanfaatannya dapat kita bedakan dalam IPA dasar atau murni, terapan, dan teknologi. IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi mengkaji bahan pokok yang sama, yaitu alam. Perbedaan ketiganya terletak pada aspek yang dikajinya. Menurut Amor et al. 1988, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Baik, saya Mailia Fani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 revolusi ilmu fisika. 4 loncatan itu disebut 4 revolusi ilmu fisika. Perkembangannya adalah sebagai berikut. Revolusi pertama, yaitu membuka era baru bagi penelitian mendalam mengenai gaya gravitasi dan penelitian mengenai dinamika gerakan benda-benda. Revolusi kedua, era ini memusatkan pada sifat-sifat kelistrikan dan kemagnetan benda sebagai keseluruhan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Revolusi ketiga, yaitu era yang dibuka untuk revolusi kedua belum lagi mengendor lajunya. Tetapi dunia fisika telah merintis pula ke arah pembukaan era baru yang dibawakan oleh revolusi ketiga. Dan yang terakhir ada revolusi keempat. Revolusi keempat, revolusi fisika keempat dimulai pada tahun 1983 dengan ditemukannya suatu tipe materi baru yang disebut dengan partikel Anderson. Dulu diperkirakan atom merupakan benda kecil yang tidak mungkin lagi dipecah-pecah. Kini dengan dipelopori penemuan Anderson dengan pertolongan peralatan-peralatan besar, siklotron, akselator, dan sebagainya, menjelang akhir dasawarsa 50-an tidak kurang dari 30 partikel baru ditemukan. Baik, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan manusia dan teknologi. Di tahun 500 Masehi sampai 1500 Masehi, kaum Khuza'ah disebut juga sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Di tahun 1650 sampai 1955 Masehi, menurut Alvin Toffler menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Dan yang ketiga yaitu zaman teknologi dan informasi. Saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Baik, saya lanjutkan. Perkembangan teknologi.
Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi, seperti adanya hardware, software, teknologi penyimpanan data storage. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun, manusia tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan berbagai efek negatif bagi manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah atau mengurangi akibat negatif kemajuan teknologi, pemerintah di suatu negara harus membuat peraturan-peraturan atau melalui suatu konvensi internasional yang harus dipatuhi oleh pengguna teknologi. IPA dan teknologi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, di mana IPA menjadi ilmu yang dapat menimbulkan hal-hal berupa teknologi berdasarkan hasil kerja keras para saintis dalam meneliti menganalisis sebuah ilmu. Nama saya Milwana Rahab akan menjelaskan manfaat dan dampak IPA dan teknologi. Manfaat IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti materi, energi, mesin, komunikasi, dan bioteknologi. Berikutnya, dampak dari ilmu IPA dan teknologi yang telah dikembangkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan sehingga lebih mudah menyenangkan dapat bersifat negatif karena menimbulkan akibat sampingan. Akibat ini bila dibiarkan akan membawa malapetaka. Oleh karena itu, manusia setelah mengetahui beberapa hasil ilmu alamiah dan teknologi mencoba mengatasi juga dengan ilmu alamiah dan teknologi yang baru. Dampak ilmu alamiah dan teknologi sehubungan dengan kebutuhan pokok berikut dibahas. Dampak sehubungan dengan senadang. Ilmu alamiah dan teknologi banyak sumbangannya dalam bidang sandangan, karena pada masa dahulu manusia masih menggunakan kulit kayu atau daun-daun sebagai penutup tubuh. Tetapi saat sekarang ini dengan bantuan ilmu alamiah dan teknologi, manusia mengandalkan sanadang berupa mesin-mesin tekstil. Berikutnya papan. Pada masa dahulu manusia tinggal di gua-gua, kemudian dikembangkan menjadi rumah yang kokoh dan nyaman. Berikutnya terakhir pangan. Dampak positif di bidang pangan misalnya dalam memperoleh bibit unggul yang banyak, produksinya dalam waktu yang relatif singkat melalui nuklir. 4 aspek dalam membentuk moral manusia sehingga menghasilkan teknologi. Yang pertama yaitu learning to know, yaitu generasi akan dapat memahami dan menghayati bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh dari fenomena yang terdapat dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu learning to do, yaitu menerapkan suatu upaya agar para generasi menghayati proses belajar dengan melakukan sesuatu yang bermakna. Selanjutnya yang ketiga yaitu learning to be, proses pembelajaran yang memungkinkan lahirnya manusia terdidik yang mandiri. Yang terakhir yaitu learning to live together, yaitu pendekatan melalui penerapan paradigma ilmu pengetahuan. IPA dan teknologi massa. Contoh iptek masa depan antara lain yang pertama, dinamo dari tubuh manusia. Wang Zonglin, seorang ilmuwan keturunan Tiongkok dari Politeknik Georgia, Amerika Serikat, menggunakan teknik nano dan piezoelectric effect guna membangkitkan listrik. Dia berhasil membuat serat logam super halus. Setiap kali fiber ditekan atau ditekuk bisa menghasilkan aliran listrik. Yang disebut dengan piezoelectric effect adalah ketika materi
tertentu tak kala menerima tekanan bisa menghasilkan listrik. Wang Zonglin menggunakan benang nano yang disebut dengan zinc oxide atau seng oksida. Dibungkus dengan seuntai serat tenun. Sewaktu orang menggunakan pakaian semacam ini, asalkan terhembus angin atau gerak sedikit saja, sudah cukup membuat pakaian tersebut menghasilkan listrik. Yang kedua, insang buatan. Fuji System Jepang membuat insang buatan dari membran silikon. Udara bisa menembusnya, tapi cairan tak dapat. Bisa memfilter oksigen di dalam air, bersamaan itu membuang CO2 persis seperti insang ikan. Pada 2002, ada penyelam yang berhasil menggunakan insang buatan berada di dasar laut selama 30 menit. Dampak yang terkait dengan iptek masa depan, yaitu dengan adanya perkembangan iptek, manusia mendapat berbagai kemudahan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Bahkan saat sekarang ini, hampir setiap orang itu tidak bisa terpisah dari adanya teknologi. Setiap orang memanfaatkan alat komunikasi langsung jarak jauh seperti HP untuk berhubungan dengan orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nah, perkembangan IPA itu didahului oleh penelitian dasar yang mengungkapkan fenomena alam secara matematik menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia secara global. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangatlah berhubungan erat. Itu bisa dikatakan teknologi adalah terapan dari ilmu pengetahuan. Nah, hubungan IPA dan teknologi itu bisa dikatakan langsung dan tidak langsung. Nah, bagaimana sih hubungan yang langsung itu? Contohnya, yang pertama itu dengan perkembangan pengetahuan mengenai inti atom itu dihasilkan sumber energi baru yang kemudian dilanjutkan penggunaannya sebagai sumber energi listrik yang dikenal sebagai pusat listrik tenaga nuklir. Nah, yang kedua, misalnya berkembangnya biologi dan kimia itu dapat memanfaatkan organisme dalam industri seperti industri minuman yogurt, tempe, sumber energi dari limbah atau biogas. Nah, selanjutnya contoh hubungannya tidak langsung nih, yaitu seperti teknologi arsitektur di Mesir dan Candi Borobudur di Indonesia, tembok Cina di Cina, dan menara Pisa di Italia. Baik, di sini saya akan membacakan peranan IPA dan teknologi bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Berikut merupakan peranan IPA dan teknologi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu komunikasi. Dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telegram yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan sampai ribuan kilometer dalam waktu beberapa menit saja. Yang ke-B, penemuan telepon hingga orang yang dapat berkomunikasi langsung. Yang C, internet adalah media komunikasi canggih yang dapat merambah ke seluruh penjuru dunia dengan cepat lewat komputer. Yang kedua, transportasi. Dengan diterapkan ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern, orang dapat membuat sarana transportasi. Misalnya sepeda motor, mobil, bus, kereta api, pesawat terbang, dan lainnya. Sarana transportasi tersebut sangat efektif dan efisien daripada menggunakan alat transportasi pada zaman dahulu, misalnya kuda. Yang ketiga itu kesehatan. Meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran seperti mikroskop. Banyak yang membantu pemecahan masalah di bidang kedokteran. Yang B, meningkatkan teknologi obat-obatan. Dengan ditemukannya teknologi material, orang dapat mengetahui susunan suatu zat. Baiklah teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada pengucapan atau perkataan yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa kembali.